Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah merahmati kita semua. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah, bersyukur dalam hati, membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata ruhani, dan juga bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa materi maupun imateri. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita berselancar melihat ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan petunjuk ilahi, petunjuk Allah. Karena petunjuk itu adalah nur itu cahaya. Cahaya itu energi. Manakala kita bisa mendapatkan cahaya atau energi itu, dan itu energi positif, kehidupan kita insya Allah akan hidup nyaman, bahagia. Insya Allah hidup kita akan terarah dan hidup kita akan selalu ada bimbingan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik sebagaimana yang kita umumkan di WA Group, yaitu tentang membaca tanpa tulisan atau membaca tanpa huruf. Ya, la karbon wala sautu wala apa istilahnya nanti ada ya, tidak ada suara, la sautun tidak ada huruf, wala karbon tidak ada huruf, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Untuk apa? Untuk menuju kesucian jiwa. Sebagai ayat awal ya, kita buka dulu. Ayat ini sudah familiar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai manusia. Ya, hai ayuha, manakah dia, anasu manusia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kum kepadamu mauidhah, pelajaran. Pelajaran dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb engkau. Rabb secara konsep juga bisa berarti kausalitas atau sebab akibat. Kemudian mauidhah itu dari Rabb. Untuk apa? Fungsinya apa? Wasifa'u lima fisudur. Untuk sifat, untuk obat, untuk penyembuh ya, fisudur apa-apa yang di dalam dada. Sebenarnya sudur itu kesadaran. Untuk obat bagi orang yang berkesadaran rendah. Artinya seperti itu. Wahuda dan petunjuk ya. Petunjuk karena dia sudah terobati sudurnya tadi, kesadarannya tadi, kemudian dia menjadi petunjuk, huda, warohmah, kemudian dia akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang artinya kasih sayang, kemudian mendapatkan kasih sayang. Untuk siapa? Untuk yang tadi sudah kesadarannya tinggi, lil mukminin ya, untuk orang-orang yang telah beriman. Jadi iman ya, beriman itu bukan hanya percaya, bukan hanya mengerti Tuhan, bukan. Iblis itu juga mengerti Tuhan. Ada, Allah itu ada, dia iblis itu percaya. Tapi karena dia tidak beriman, maksudnya tidak menjalani apa yang Allah kehendaki. Jadi orang beriman itu yang Allah kehendaki kita ikut. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu membaca tanpa tulisan atau membaca tanpa huruf ya, ini untuk menuju kesucian jiwa. Jadi istilahnya la sautun wala karbun.
Maka di dalam surah 96 ayat 1 itu kan perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah ini kepada Nabi dulu belum ada huruf, belum ada tulisan. Jadi belum ada huruf atau tulisan yang dibaca. Ya. Kemudian kalau kita melihat lagi surat Isra, ya, surat Al-Isra surat 17 ayat 13 dan 14 itu kan juga ada istilah Iqra. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Ini juga tidak ada huruf, tidak ada tulisan karena yang suruh baca kitab kita yang kitab sejati kita. Di ayat ini juga la sautun wala harfun. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di dalam kita untuk membaca ini harus membaca dengan tilawah yang sesungguhnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan secara hanya kulit atau istilahnya apa itu bahasa kamus, ya, aladina orang-orang atainahum yang mereka itu didatangkan kitab Alkitab, ya, yatlunahu, yatlu mentilawah kitab tadi haqqa tilawah dengan tilawah yang benar. Tapi di sini kalau diartikan cuma tilawah diartikan bacaan, ya, dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, tahsin yang benar, makhraj yang benar, begitu. Itu baik-baik saja. Tapi haqqa tilawah di sini adalah mengikuti bimbingan langsung dari Allah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, manakala kita itu diam, tadakur, tafakur, kita bisa membaca loh diri kita. Ada bimbingan dari Allah, Pak. Waktu kita diam, ya, hening, ya, kosong, itu sebenarnya kita bisa membaca. Itulah sebenarnya membaca diri sejati kita yang mana kita tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, untuk apa itu kita hening, kita tafakur, tadakur, ya? Itu supaya kolbun kita ini kolbun salim. Karena apa? Nanti yang bermanfaat itu adalah hati kita ini. Maka di dalam surat 26 kita baca dari 88 sampai 90, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat harta mereka dan juga keturunan mereka. Illa man ataullah, ya. Kecuali apa-apa yang didatangkan Allah bi qalbin salim, dengan kolbu atau hati nurani salim yang selamat, yang sejahtera, yang bersih, ya. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Maka didekatkan jannah untuk orang-orang yang takwa. Jadi waktu kita bisa membaca tanpa tulisan, tanpa huruf, ya, dalam keadaan hening, itu kuncinya supaya kita nanti bisa hati ini qalbun salim, ya. Maka waktu Rasulullah itu waktu mendapatkan wahyu itu kan juga jangan tergesa-gesa oleh Allah seperti itu. Kalau surat Al-Qiyamah, ya, surat 75 itu ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini bisa dibaca surat 75 ayat 16 sampai 19 nanti. Jangan gerakkan lidahmu untuk membaca karena hendak cepat-cepat bisa. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di pikiranmu, di hatimu, di dadamu, dan juga membacakan. Jadi jam'ahu di sini Allah sudah mengatakan inna alaina, sesungguhnya kamilah, atas kamilah jam'ahu yang mengumpulkan, wa qur'ana yang membacakannya, ya. Summa inna alaina bayana, kemudian, ya, sungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
Jadi waktu kita bisa ya membaca tanpa tulisan, tanpa suara, itu kadang kita mendapat penjelasan dari Allah. Kita dapat bimbingan, dapat petunjuk dari ternyata demikian hidup ini, ternyata kita ini banyak salahnya, kita bisa membaca diri kita sendiri, ternyata seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah itu maka kalau dalam surat 87 ayat 6 itu kan sanukriuka falatansa, setelah kita mendapat bimbingan Allah ya, itu supaya kami akan membacakan padamu sehingga engkau tidak akan lupa. Kita kalau sudah membaca diri kita ya dengan baik, itu nanti tidak akan lupa. Karena apa? Ya itulah bimbingan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau dalam hal ini ada istilah yang namanya ilmu dari Allah ya. Kalau orang awam mengatakan ilmu laduni, itu intuisinya kuat. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Jadi apabila kita ini sudah ya menyaksikan diri kita sendiri, menyaksikan pusat semesta di dalam diri kita, karena diri kita ini dan semesta kan ayat surat Fusilat ayat 53 itu, antara ufuk dan diri kita itu ada simetri. Maka apabila kita sudah bisa menyaksikan pusat semesta pada diri kita sendiri, maka baca ayat manapun insya Allah kita itu nanti akan mengerti, dengan syarat bacanya pelan, dipahami, diartikan ya, tidak tergesa-gesa ya. Itu namanya juga masuk tadarus. Tadarus kan darosa itu belajar, mempelajari, dan itu namanya melampaui kecerdasan pikiran. Ya, itu yang dialami oleh para rasul, para nabi, Pak. Tanpa kuliah, tanpa belajar di bangku akademik, ya, dia bisa mendapat ilmu apapun karena itu dari Allah, ya. Jadi dia istilahnya tidak di bangku sekolah tapi mengetahui segala sesuatu, Pak. Nah, ini yang kalau kita memahami seperti ini, maka belajar yang melampaui intelektualitas ya seperti Rasul dan Nabi itu. Ya, itu sudah melampaui intelektualitas dan namanya itu inteligensia. Kalau inteligensianya itu kuat untuk diri kita masing-masing, walaupun level kita juga masing-masing berbeda. Rasul juga berbeda, tapi karena Rasul itu suatu hasanah, ya kita tidak boleh istilahnya tidak menirunya. Caranya tadi kita memang harus membaca ya, walaupun tidak huruf, tidak ada kata, kita melihat di dalam diri kita ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka ya dalam kita membaca tanpa tulisan, tanpa huruf ya, itu kan oleh Allah disebutkan ya, perintahnya. Kita ulang lagi surah Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mangsura. Dan tiap-tiap manusia ya, kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi, ditetapkan ada catatan, ada rekaman amal perbuatan mereka ya, istilahnya dikalungkan di lehernya. Jadi kita ini punya diberi Allah alat abstrak, punya rekaman. Wanuhriju, dan dikeluarkan ini film lahu ya, kitab tadi, kitab rekaman tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban yalqahu mangsuro. Catatan itu yang dijumpai kadang dalam keadaan terbuka, maksudnya mudah dilihat. Nah, ayat ini bisa dipahami kiamah nanti, bisa dipahami waktu kita qiyam itu berdiri, artinya bangkit. Waktu kita membaca diri kita sendiri ya, kemudian kesadaran kita itu qiyam,
kesadaran kita itu bangkit, ya, tadi membaca tanpa huruf, tanpa suara tadi, maka diri kita akan mengetahui, kita bisa menghisap, bisa menghitung, ya, bisa menghitung diri kita sendiri, ya, sehingga apa yang terjadi? Ada perubahan di dalam diri kita ini untuk selalu memperbaiki diri. Oh iya, ternyata seperti itu kitab-kitab yang dalam diri kita ini. Nah, korelasi ayat ini, ya, walaupun sering kita sampaikan, kita ulangi supaya kita, oh ternyata itulah yang namanya rekaman atau kitab yang harus kita baca di dalam diri kita. Kala inna kitabal abrori lafi iliyin wa ma atro ama iliyun kitabum markum. Ya, ini dalam surat 83. Sekali-kali tidak, sungguhnya kitab atau rekaman orang-orang yang berbakti, orang abror, orang yang baik, sungguh dalam iliyun. Iliyun itu tempat tinggi, Pak, tempatnya tinggi karena dia berkesadaran tinggi, ya. Tahukah kamu apa ngiliyin? Ya. Ngiliyin yaitu kitab yang tertulis, yang terekam, ya. Namanya kitabum markum, kitab rekaman. Jadi ngiliyin nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik. Tetapi kalau orang yang buruk namanya adalah sijin, berbeda. Tapi juga kitabum markum, kitab rekaman, tapi namanya sijin bagi orang-orang yang durhaka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, ya, dalam kita tadi disuruh ikra kitabaka kafa binafsika yaumal alaika hasiba, supaya kita bisa hasiba, bisa menghitung, ya. Tadi dalam surat Isra, ya, ayat 14-nya kan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Waktu kebangkitan kita, ya, pada waktu bangkit kesadaran kita bisa menghisap kitabum markum atau kitab rekaman kita sendiri. Akan kelihatan, ya, apapun yang kita kerjakan dari dulu sampai sekarang itu, oh, akhirnya bersyukur saya atau kita ini yang dulu mungkin, ya, dalam kegelapan, dalam kebodohan, yang kita berbuat salah itu kan satu, kegelapan, yang dua kebodohan. Bodoh karena belum tahu, gelap karena memang, ya, namanya masih dulu masih dolim li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Nah, begitu kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan nur cahaya yang berupa wahyu ilahi tadi saya sebutkan, nur itu energi, mendapatkan energi negatif, positif, ya, energinya positif, kemudian yang tadinya suka marah-marah menjadi sabar, yang tadinya tidak pernah sedekah mau bisa sedekah, yang tadinya merengut-merengut bisa senyum, yang tadinya jarang membantu temannya masih suka kikir, sudah bisa membantu, sudah bisa sama, itu ada manfaatnya dan lain sebagainya. Ini namanya sudah bisa menerapkan apa yang didapat itu, yaitu nur ilahi atau cahaya ilahi yang menerangi dalam dirinya. Kalau misalnya ada orang yang tidak, istilahnya membantah, wah itu dalam pikirannya itu tidak betul, itu saya tidak berbuat begitu, misalnya gitu. Nah, oleh Allah kan juga, Allah itu punya bahasanya akademik, punya master file-nya, punya rekaman aslinya, ya. Segala sesuatu itu kan tersimpan di lauh mahfud. Lauh itu lembaran, mahfud yang terjaga. Maka ada Quran Majid, Quran yang di lauh mahfud. Maka kita lihat di surah apa itu, di ayat yang lain berbunyinya wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabum, ya, yang tikul bil haqqi wa la yudlamun.
Kami tiada membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi Allah itu kalau memberikan perintah, larangan, memberikan ujian itu sebenarnya sudah diukur, tidak membebani. Tapi kadang karena kan yang membebani kan pikiran kita, Pak. Contoh kenapa yang bebani pikiran? Contoh konkret gini, Pak. Orang ODGJ itu jarang sakit, Pak. Padahal mungkin bajunya seperti dingin seperti ini, tidur di emperan ya. Karena dia tidak memikir. Kalau dia makan apa adanya, ya makanan ini serahkan pada tubuh. Nggak urusan, nggak usah mikir, ya. Jadi saya kan pikirannya tidak begitu mikir banget. Kadang diam saja kan, kadang malah nyanyi-nyanyi ya. Hidupku selalu sepi. Dan saya dekat jalan tuh, wah ini nyanyi, seneng loh Pak nih. Makanya tidak pernah sakit. Karena apa? Ya itu. Maka para ahli, orang sakit itu karena awalnya dari pikiran. Mikirnya terlalu ya itulah ya. Faktor yang lain itu sebenarnya di bawah pikiran. Nah pikirnya aku sehat nih, insya Allah sehat gitu aja. Nggih Pak Mati. Ya, gitulah. Jadi Allah tidak membebani. Maka oleh karena itu ya Allah juga punya namanya kitaban yantikul bilhaq. Kitab itu catatan itu memang sudah ada aslinya. Kalau bahasanya sekarang ya master file-nya itu ada. Jadi misalnya ada file di laptop saya, mungkin saya copy, saya kasihkan ini flash disk-nya dan lain sebagainya. Kalau itu dibantah, sini ada master file-nya, ibaratnya seperti itu ya. Dan itu membicarakan kebenaran. Wahum layut lamun, dan manusia itu tidak didolimi oleh Allah. Apa adanya Pak? Allah itu murah sekali loh ya. Surat 6, Al-An'am 160, itu kita berbuat baik itu dilipatkan 10 kali. Kalau berbuat yang tidak baik hanya 1, itu kan kemurahan sekali sebetulnya. Tapi ya manusia jarang yang insaf, jarang yang sadar. Itu tadi dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 62 ya tadi ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya jam berapa nih? 18.03. Ya masih ada waktu. Kita kembali kepada ini tadi ya, tentang membaca segala sesuatu yang berhubungan dengan membaca tapi tanpa istilahnya tanpa suara, tanpa huruf. Apakah bisa bagi yang sudah mengalami? Tentu saja bisa. Dan ini kan perlu latihan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak latihan ya, karena kan Quran itu kan sebenarnya surat cinta dari Allah, Pak. Surat cinta, bahasa langit, bahasa jiwa, dan mengandung makna yang luar biasa, energi yang sangat tinggi. Manakala kita ya, membacanya itu juga di samping kita membaca mushaf yang ada sebagai Quran Karim, bacaan itu kita resapi, kita pahami, kita amalkan, kita praktekkan Pak. Karena kalau mbah-mbah kita kan ilmu itu kelakone kanthi laku. Ya. Ilmu itu harus dilakukan, bukan hanya di koleksi ilmu. Tapi kalau mbah-mbah kita sudah tahu, ilmu itu kanthi laku. Contoh konkret Pak itu. Saya punya teman seorang dokter. Umurnya 8 tahun di bawah saya, Pak. Karena sukanya itu ya kuliner, makanya yang enak-enak ya. Lah saya wong biasa mangane ya biasa, kono wong luar biasa mah luar biasa. 8 tahun dan dokter kalau mungkin kalau ya ceramah dan sebagainya juga tentang kesehatan. Tapi prakteknya mungkin ya menang saya. Dia di bawah saya 8 tahun sudah operasi batu ginjal, sudah operasi katarak misalnya.
dan kakinya juga jalan sudah nggak begitu normal. Misalnya nih, ini kan kalah praktek. Ilmu itu harus mempraktekkan. Ini contoh saja ilmu yang berhubungan dengan itu, dan lain-lain juga begitu. Maka misalnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah, ini saya juga harus mengeluarkan sedekah. Kalau enggak ya namanya kayak kena ayat, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mensucikan jiwa tadi, karena kita juga bisa membaca diri kita sendiri, kuncinya ada di dalam diri kita masing-masing ini. Kalau kita sudah punya kesadaran yang tinggi, kemudian kita bisa meniru atau ittiba Rasul, ya. Rasul itu kan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh li Rasulillah, untuk Rasul Allah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana, bagi orang-orang yang yarjullaha, yang berharap ketemu Allah, ya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan untuk hari akhir. Jadi di sini, ya, kemudian ada sebuah riwayat kan, al ulama'u warasatul anbiya. Nah, yang mewarisi ilmu Nabi itu ulama. Tapi di ulama sini jangan penjenengan cuma melihat cesengnya, pakai sorban, pakai ini dan sebagainya, ya. Walaupun pakai sorban putih, mungkin ngaku cucu Nabi Jisan, tapi kalau mulutnya ini kotor, mulutnya ini kasar, mulutnya ini mengundang kebencian, jangan-jangan itu bukan cucu Nabi, cucunya Abu Jahal, jangan-jangan. Saya pikirnya begitu malah. Ya. Dan ulama sini bukan yang ya mungkin ngaku ini dan sebagainya. Tahu-tahu misalnya diarani ulama jebule korupsi misalnya. Punya kebijakan yang haji misalnya untuk reguler sekian persen dijual ke yang tidak reguler supaya dapat ini dan sebagainya. Yang dirugikan orang lain. Ya. Dikira mungkin seorang ulama, wah ini sudah, apalagi menteri misalnya, ya, sudah dianggap. Bukan itu. Maka kalau punya baca surat 10, ya, ayat 62 sampai 64 itu, yang namanya wali itu iman dan takwa dan beramal soleh. Siapapun bisa. Maka kita jangan terpengaruh oleh label, wah ulama itu harus yang seperti itu, harus punya pondok pesantren dan lain sebagainya. Belum tentu, Pak. Wong saya itu kadang orang yang tidak suka Islam kalau baca, ya, kekerasan seksual di Ponpes itu Indonesia nomor 1 misalnya, itu saya sakit juga, prihatin, ya. Maka dari itu Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan istilahnya tausiah atau apa, jangan kita melihat orangnya, tapi melihat ayatnya itu bagaimana, petunjuknya itu bagaimana, kemudian amalnya bagaimana. Maka kadang saya kan mengkritisi, ya, sukanya itu kan panggil dari jauh, kita tidak tahu keluarganya bagaimana, ya. Contoh saja, saya punya, ya, seseorang misalnya, ya, contoh saja mudah itu istri saya, itu tahun berapa itu, 2000-an, itu senang sekali, ya, kalau mendengarkan AA Jim. Begitu dia cerai kawin lagi, anyel, mau senengi anyel, maka tak kandani, nek ngaji itu ayate wae aja wonge, gitu. Nggih. Wah, mengidolakan ini, ternyata korupsi. Lah kan ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah punya furqan, filter dalam diri kita. Oh, ayatnya demikian, petunjuknya demikian. Kalau ada keterangan yang tidak logis, kita bisa memfilter di sini, ya. Termasuk, ya, apapun yang berhubungan di masyarakat. Kita tidak usah cari validasi, tapi kita kalau sudah berjalan track record dalam kebaikan, insya Allah semesta ini adil sekali, akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau tidak, ya seperti tadi, kalau ada berita-berita tentang
korupsi yang seperti itu misalnya, ya memalukan karena dari orang Islam sendiri. Dan kementeriannya, kalau Kementerian Agama kan malah justru, kalau Kementerian Pertanian mungkin agak anu ya, ya wajar misalnya. Nah ini Kementerian Agama misalnya gitu. Belum dulu juga ada. Saya juga prihatin ini. Ini kadang kita itu kan kalau di medsos itu kan diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Wah itu orang Islam seperti itu kan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak sekalian, semoga ya kita mendapatkan ilmu sedikit kita jalani, karena ilmu yang sedikit kita jalani Allah akan memberikan ilmu yang lain yang lebih bermanfaat. Untuk itu mungkin malam ini sekian dulu ya, karena nanti saya barisak juga masih ngomong lagi ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kurang jelasnya nanti bisa kita bahas di malam Selasa yang akan datang. Sebelum Ramadan kita masih ada beberapa waktu, mungkin 5 kali atau berapa. Semoga kita diberi kesehatan, dibimbing oleh Allah Ta'ala selalu dalam garis hukumnya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan petunjuk semesta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa faqun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.